Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kita yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia menggunakan ejaan yang disempurnakan. Baik, sebelum kita menjelaskan isi lebih lanjut dari isi makalah tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Kaila Divanisa, dengan NIM 2025-110029, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, serta Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarva Epina Segayo dengan NIM 2005-110038 dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Halo semuanya, perkenalkan saya Monica Angelita Manopo dengan NIM 2025-110042 dengan Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Serta anggota kita yang tidak dapat hadir pada hari ini dikarenakan sedang bertugas di luar kota. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakaria dengan NIM 2025 329010 dari Prodi Teknik Sistem Perkapalan. Selamat menyaksikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini sebelum kita melanjutkan kepada isi dari makalah yang telah kita ambil, saya di sini izin menyampaikan sedikit latar belakang dari makalah yang telah kita ambil. Baik, bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat istimewa, yakni sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara. Namun, dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia tidaklah seragam. Setiap situasi, kondisi, dan latar belakang sosial penutur dapat menimbulkan variasi bahasa yang berbeda-beda loh. Variasi inilah yang disebut sebagai ragam bahasa. Sebagai contoh, bahasa yang kita gunakan ketika berbicara dengan dosen tentu berbeda dengan ketika kita bicara dengan teman sebaya kita. Pemahaman terhadap ragam bahasa ini sangat penting agar komunikasi berjalan efektif dan sesuai konteks. Dan itulah tujuan dari adanya pemahaman terhadap ragam bahasa, yaitu agar kita lebih efektif dalam berbicara dan sopan dalam tutur bahasa dan sesuai dengan konteks yang ada. Halo semuanya, jadi sini saya ingin membahas mengenai rumusan masalah dan apa sih tujuan dari penulisan makalah ini. Yang pertama, rumusan masalah ini mencakup beberapa hal seperti apa sih sebenarnya dimaksud dengan ragam bahasa Indonesia. Yang kedua, ada berapa sih jenis ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, gimana contoh penggunaannya dalam sehari-hari. Dan yang keempat, kenapa sih penting bagi kita untuk memahami ragam bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, dari situ bisa ditarik nih tujuan dari penulisannya. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah supaya kita bisa lebih paham tentang apa itu ragam bahasa Indonesia, lalu tahu jenis-jenisnya, bisa kasih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu juga tahu kenapa penting banget buat kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasinya. Harapannya dengan kita memahami hal-hal itu, kita semua baik mahasiswa maupun masyarakat umum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dalam berbagai konteks. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ragam bahasa. Terutama menurut pada Krida Laksana 2008, ragam bahasa itu sendiri adalah variasi bahasa yang berbeda-beda, yang menurut pemakaiannya itu tergantung pada topik dan juga hubungan pembicara dengan lawan bicara dan medium pembicaraan. Sementara menurut CAIR 2012 itu ragam bahasa muncul karena adanya kebutuhan komunikasi. Komunikasi yang sangat amat beragam dalam masyarakat secara umum. Ragam bahasa itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan situasi, yaitu ragam resmi, ragam formal, yang digunakan dalam acara resmi seperti pidato, sidang, atau karya ilmiah. Contoh kalimatnya itu seperti, dengan ini saya menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan ragam tidak resmi alias non-formal digunakan dengan suasana yang santai seperti percakapan dengan teman. Contohnya, bro, besok lo ikut nggak ke kampus bareng? Yang kedua ini ragam bahasa
berdasarkan media, di mana ada ragam bahasa lisan dan juga tulisan, dan ragam lisan itu disampaikan melalui ucapan dan intonasi dan ekspresi wajah. Setelah itu, ragam tulisan itu sendiri disampaikan melalui teks dengan struktur dan ejaan yang lebih baku. Ketiga, itu ada ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian, di mana ada ragam akademik, ragam hukum, ragam jurnalistik, dan juga ragam kedokteran. Ragam akademik ini lebih seperti dalam laporan ataupun skripsi, dan ragam hukum ini dengan bahasa yang detail dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Sedangkan ragam jurnalistik digunakan di media massa yang bersifat singkat dan informatif. Dan yang terakhir itu ada ragam kedokteran, digunakan dalam bidang medis. Selain itu, ada pula ragam sosial atau daerah. Misalnya seperti dialek daerah, karena beberapa daerah memiliki banyak ragam bahasa, meskipun masih dalam lingkup seperti Jawa, bisa terbagi lagi sebagai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, yang tentunya memiliki ragam bahasa yang berbeda. Selain bahasa dialek daerah, bahasa gaul pun digunakan dengan kelompok tertentu. Jadi penting bagi kita untuk bisa memahami berbagai ragam bahasa tersebut supaya kita bisa lebih tepat dan lebih mudah untuk berkomunikasi pada lawan bicara kita. Halo. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh dalam satu situasi sederhana, yaitu seorang mahasiswa yang sedang menyampaikan hal yang sama, tetapi kepada orang yang berbeda. Misalnya, seorang mahasiswa ingin memberitahukan bahwa ia tidak bisa hadir ke kelas karena sakit. Jika ia berbicara kepada dosen, tentu ia akan menggunakan ragam bahasa formal, seperti "Selamat pagi, Pak. Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa hadir perkuliahan karena sedang kurang sehat. Saya akan menyusul materi yang tertinggal." Namun, ketika memberitahu teman sekelas, bahasanya akan lebih santai menggunakan ragam non-formal. Misalnya, "Bro, gue lagi sakit, hari ini gak masuk." Lalu saat menulis pesan di grup, kampus atau media sosial, dia mungkin menulis dengan ragam semi formal atau campuran. Contohnya, "Halo teman-teman, maaf banget hari ini aku nggak bisa ikut ke kelas, lagi kurang fit, doain cepet sembuh ya." Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa pesan yang disampaikan sama, tapi cara penyampaiannya berbeda-beda, tergantung lawan bicara, media, dan situasi. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya memahami ragam bahasa. Dengan menyesuaikan gaya bahasa kita bisa tetap sopan, komunikatif, dan mudah dipahami oleh siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Terima kasih. Halo, baik, saya akan menyampaikan bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia merupakan variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi, media, bidang, serta latar sosial penuturnya. Ragam ini meliputi ragam formal dan non-formal, ragam lisan dan tulisan, ragam akademik, hukum, jurnalistik, kedokteran, serta ragam sosial seperti dialek daerah dan bahasa gaul. Pemahaman terhadap ragam bahasa sangat penting agar komunikasi menjadi efektif, sopan, dan profesional. Sebagai mahasiswa, diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidah, serta menyesuaikan penggunanya dengan konteks yang dihadapi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Kami menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.